Pada kesempatan malam hari ini saya mengutip dari sebuah kitab, yakni kitab An-Nawadir karangan daripada Imam Al-Qulyubi. Ada sebuah hikayah yang mungkin hikayah ini bisa kita jadikan sebuah pembelajaran, terlebih untuk ibu-ibu sekalian. Jadi insya Allah kalau pertemuan kemarin kita sempat membahas ibu-ibu atau wanita yang bisa menjadikan dirinya masuk ke dalam neraka. Masih ingat Bu? Ya nek nggak ingat dibuka lagi videonya, tanya Pak Rasid, nanti tidak ketemu. Untuk malam hari ini, hukiya anna syaban min bani Israila maridha maradan syadida. Diceritakan pada zaman dahulu ada seorang pemuda dari kelompok orang-orang Bani Israel sakit parah, sehingga ketika pemuda tadi sakit parah, ibunya, ini yang paling gak tegaan itu biasanya ibu, mon bapak cuek-cuek wae biasanya. Kalau ibu biasanya ngelihat anak sakit itu bingungnya, Masya Allah. Nek bapak paling mirai congok, mari itu dina boleh biasanya. Lah ketika melihat anaknya sakit, fanazarat ummuhu in afahullahu min maradihi la takhrujanna minad dunya sab'ata ayyamin. Saking bingungnya, saking sedihnya, sang ibu terus mengucapkan nazar. Saya nazar. Nazar itu kalau sudah orang nazar itu harus dilaksanakan. Saya nazar nih anak saya sampai sembuh ya Allah, maka saya akan keluar dari dunia selama 7 hari. Nggak nanggung ini. Jadi nggak cuma mau nyembelih embi, itu enggak. Tapi nazarnya, kalau memang anak saya disembuhkan oleh Allah, maka saya nazar akan keluar dari dunia selama 7 hari. Fa'afahullahu, maka kemudian Allah menyembuhkan. Ternyata anak tersebut sembuh. Walam tafi nazaraha, akan tetapi ibunya masih belum melaksanakan nazar yang telah ia ucapkan. Yakni nazar apa tadi Bu? Nazar keluar dari dunia selama 7 hari. Nggak tahu ini pas terus kemana luar angkasa niku nggih melok donya saya. Makanya jenengan dengarkan ini. Fanamat lailatan. Terus suatu ketika pada suatu malam dirinya tidur. Setelah tidur fa'ataha atin. Dirinya didatangi seseorang waqala laha. Orang tadi bilang sama ibu tadi yang sudah nazar, aufi nazaraki li alla yusibaki minallahi balaun syadidun. Sekarang sering nggih. Pada suatu malam dirinya ketika sedang tidur kemudian didatangi oleh seseorang yang mengingatkan agar dirinya sesegera mungkin untuk melaksanakan apa yang telah ia nazarkan tadi, yakni harus keluar dari dunia selama 7 hari. Setelah bangun keesokan harinya, pun boten usah tak waca arape pun Bu. Waca arape mboten paham nisan. Langsung nggih. Keesokan harinya dirinya bilang sama putranya yang asalnya sakit terus sembuh tadi, bilang, "Nak, tolong bikinkan kuburan sana di tempat kuburan umum. Nanti ibu akan melaksanakan nazarnya, yakni ibu akan masuk dalam kubur, nanti kubur beneran sungguhan." Nah, yang mau nazarnya pingin keluar dari dunia ini mah boleh naik luar angkasa bakun dunia, apa boleh berantar ke Madura bakun dunia gitu.
Ini seandainya nadarnya saya mau keluar dari Pulau Jawa, ntar Kaspudi bola itu keluar dari Pulau Jawa dah. Ini ndak nadarnya keluar dari dunia sehingga dirinya melaksanakannya itu dengan cara dirinya mengkuburkan dirinya, yakni akan dikubur oleh putranya tersebut. Bener, putranya bikin kuburan, digali sendiri. Setelah digali, ibunya masuk di dalam liang lahat, dongo sing ibu, ya Allah, saya akan berusaha untuk melaksanakan apa yang telah menjadi nadarku ya Allah, sehingga aku titip diriku dan keluargaku, semoga engkau mampu untuk menjaga diriku. Bener, akhirnya setelah ada dalam kuburan, ditutuplah oleh anak, ya kayak orang mati itu sudah dikasih apa, mun katanya orang Madura, dinding ngare ya, terus kemudian ditutupi, ditimbun dengan tanah. Bayangkan ditutupi tanah cuma sak gitu peweteng Bu. Nggih, di alam kubur ini ketika di kuburan iku peweteng Bu. Nek mboten percaya coba pun. Kan nek mpun cerita kula. Lah ketika dalam puncak kegelapan tersebut, dari atas, bagian atas kubur tersebut kemudian ada keluar sinar. Sinar itu semakin lama semakin melebar, kelihatan semakin terang, ternyata ada lubang. Ada lubang, setelah dilihat-lihat kemudian si wanita tersebut dipanggil oleh dua orang wanita yang ada di seberang. Akhirnya dipanggil, Bu, ayo Bu, ikut saya Bu. Singkatannya dua wanita itu. Lalu lubang ini terus membesar, akhirnya dirinya bisa lewat lubang tersebut nembus, bisa berkumpul dengan dua wanita yang kebetulan ada di taman surga. Alhamdulillah. Ya selamete kok bolongane kuburan itu tembusnya kok teng swarga. Bung pas tepak neraka kok gak palang, Bu. Iki alhamdulillah ternyata dirinya masuk dan dua wanita tersebut sedang santai-santai di dalam taman surga. Terus setelah itu fasallamat indahuma, terus wanita ibu-ibu tadi mengucapkan salam, assalamualaikum. Nggak dijawab, nggak jawab. Karena nggak jawab, terus dirinya berkata kepada dua wanita tersebut, faqalat lahuma man mana'aku ma antarudda alayya assalam. Loh kenapa jenengan berdua kok nggak mau jawab salam? Innas salama ta'atun wa qad muni'na minha. Karena mengucapkan salam ini merupakan sebuah perintah ketaatan dari Allah. Lah sekarang saya sudah bukan lagi di alam dunia sehingga saya tidak usah melakukan perintah tersebut. Putus. Orang itu kalau sudah meninggal dunia sudah selesai, Bu. Makanya mumpung masih diberi kesempatan hidup, gunakan hidup kita ini untuk banyak melakukan amal soleh. Nek wis nyampe kuburan selesai, Bu. Kalau sudah nyampe di alam kubur selesai, putus sudah, nggak ada ceritanya dina mumpung saya kadibian kuburan abu jeung kadibian ada, Bu, tahu leh, Bu. Nah, perai sudah. Setelah itu wa idzan bi ta'irin ala ra'si ihdal mar'ataini. Kemudian dirinya melihat dari dua wanita tersebut ada dua burung. Yang burung satunya di atas wanita itu mengepak-ngepakkan sayapnya, ngipasi. Jadi saya ngipasi bukan orang, Bu. Burung yang ngipasi. Jadi sayapnya digepak-gepakkan gitu. Di atas di samping daripada wanita yang satunya. Yang satunya bener ada burungnya, bukan gepak sayapnya, tapi malah notoli kepala wanita tersebut. Faqalat lil ula, maka kemudian ibu-ibu tadi berkata kepada wanita yang satunya, yakni dirinya sambil duduk-duduk di taman surga dikipasi oleh apa? Seekor burung.
Dirinya tanya, bimadza nilti hadzil karamah. Bu, jenengan kok sampai bisa punya keistimewaan ini tuh kenapa, Bu? Faqalat, dirinya jawab, kana li fi dari dunya zaujun wa kuntu muti'atan lahu wa qad kharajtu minad dunya wa huwa ghaniyun wa huwa anni radin. Si wanita tadi bilang, saya itu meninggal dunia terlebih dahulu, suami saya masih ada di dunia. Nah, ketika saya meninggal itu, sebelum itu saya itu adalah seorang wanita yang muti'atun lahu. Saya selalu taat sama suami saya. Wa qad kharajtu minad dunya wa huwa anni radin. Dan ketika saya meninggal dunia, benar-benar suami saya itu cek legowonya, cek ridhonya. Maksudnya ridho yang positif, Bu. Beda si ridho tak pate positif, polana arep matena. Tak nyaman pun senega. Ya. Makanya ada ceritanya kan gitu. Biar kelihatan cek ridhonya seorang suami, Bu. Ketika ditinggal mati oleh sang istri, wong lanang itu aslinya setelah masih punya istri itu kan boleh beristri lagi kan gitu, sampai 4. Jadi suami itu seorang laki-laki menikah lagi itu nggak harus nunggu istrinya meninggal. Nih orang perempuan kan enggak harus nunggu diceraikan atau suaminya meninggal menghabiskan masa iddah, panjang prosesnya. Nih orang laki-laki enggak. Lah ternyata orang laki-laki ini mulai ditinggalkan oleh istrinya. Ini cerita lain, Bu, bukan yang ada di sini, di cerita yang lainnya. Itu dirinya di hari pertama bawa kipas, dikipasi, Bu, kuburannya, Bu. Wah, tetangganya itu sampai Masya Allah, kok istimewanya orang laki ini sampai ketika ditinggal mati oleh istrinya kuburnya dikipas. Satu hari malam dibawakan listrik, Bu, dihidupkan listriknya, ditemani epak bawa kipas angin, Bu. Enggak, Bu. Sambil tanahnya itu dibolak-balik sampai kira-kira dapat 1 minggu. Tetangga ini banyak yang cerita, Masya Allah, orang kok hebatnya kayak gini. Ada yang nekat tanya, Pak, sampean kok cek cintanya Pak kepada istrinya sampean, kenapa nggak sampean nikah lagi atau bagaimana kok sampai harus nunggu? Bilang si suami ini, saya melakukan ini tuh karena melaksanakan wasiat istri saya. Apa wasiatnya? Mas, sampean mun saya meninggal dunia cek sampai nikah sebelum kuburan saya kering, Mas. Mali lekas kering iki pas. Iki sing ridho sing gak patok kepenak, Bu, iki, Bu, ya. Oh, gak kok cinta benih mali lekas kering kuburnya si abinia, Bu. Boleh. Ini maksudnya sing istri yang tadi itu yang dapat keistimewaan dikipasi oleh burung tersebut, ini benar-benar sing suami itu benar-benar ridho. Jadi merasa dirinya itu ketika masih ada istrinya, benar-benar dirinya itu sangat-sangat mencintai, sangat-sangat merasa bahagia dengan keberadaan istri tersebut, sehingga ridho dirinya tidak mempunyai rasa sakit hati sedikit pun kepada istri tersebut. Ini nanti wanita yang kayak demikian ini pasti dijamin, Bu, masuk surga, Bu. Ya, makanya kan ada di dalam sebuah hadis itu disampaikan ketika ada seorang wanita kok meninggal dunia dan suaminya itu ridho dengan dirinya, maka dirinya dipastikan akan masuk ke dalam surga. Yakni ayyumamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Itu sudah hadis, Bu. Ada orang wanita kok meninggal dunia suaminya benar-benar ridho, maka dirinya dijamin pasti akan masuk ke dalam surga.
Lah wanita tersebut mengatakan bahwasanya ya saya ngalami kayak demikian ini itu karena ketika saya hidup di dunia suami saya sangat-sangat ridho, ketika saya meninggal dunia dirinya tidak pernah merasa tersakiti dengan keberadaan saya. Ini. Kemudian yang satunya ditanya oleh ibu-ibu tadi, loh sampean ini kok gimana? Bener di surga, tapi kok sampean ini nggak dikipas oleh burung, justru malah dipatuk oleh burung kepalanya ini. Jadi dicucui ibu kepalanya, Bu. Jenenge dicucui mbek manuk, Bu, nggih lara, Bu. Tapi ya untung lara tapi sik ning swarga. Dirinya bilang, "Kenapa sampean mengalami nasib yang kayak demikian?" Dirinya mengatakan, "Saya ini adalah seorang muslimah yang sangat-sangat taat beribadah, tapi saya punya dosa kepada suami saya, sehingga ketika saya meninggal dunia suami saya tidak ridho, tidak ikhlas dengan diri saya. Makanya Bu nitip sing ibu-ibu yang kedua ini bilang, saya punya suami saya masih hidup, Bu. Nanti ketika jenengan balik lagi ke dunia, Bu, titip saya, sampaikan salam saya kepada suami saya untuk minta maaf kepada dirinya, ridhokan diri saya, maafkan segala kesalahan dan dosa-dosa saya." Bener, Bu. Ternyata cerita tadi itu mulai bertanya-tanya dengan perempuan yang pertama, bertanya dengan perempuan yang kedua tersebut, ternyata pas sudah 7 hari. Karena sudah 7 hari, maka akhirnya dirinya dibilangi oleh kedua wanita tersebut, "Kamu kembalilah, pada saat ini kamu telah ditunggu putramu di sana." Benar, dirinya balik lagi ke alam kubur, ke kuburannya, ternyata waktu itu digali dengan putranya, sehingga keluar dari kuburnya diselamatkan oleh anaknya. Setelah balik di dunia nyata, dirinya nyari alamat yang diberikan oleh wanita tersebut. Benar, ternyata suaminya masih ada. Akhirnya dirinya nyampaikan, bercerita kepada orang tersebut bahwasanya saya kemarin mengalami demikian, sampai akhirnya sampean dapat salam dari istri sampean yang telah meninggal dunia. Dirinya minta maaf, sekarang kondisinya di sana dalam kondisi memang enak, tapi sedang dipatuhi oleh burung, disiksa oleh seekor burung. Dirinya minta ikhlaskan, ridhokan, maafkan segala kesalahannya. Mendengar kayak demikian ini, akhirnya sang suami kemudian memaafkan kesalahan daripada wanita tersebut, sehingga pada malam harinya dirinya bermimpi bertemu dengan wanita tersebut dalam kondisi yang sudah lebih baik, yakni sebagaimana dengan wanita yang pertama, yakni bersenang-senang di taman-taman surga dengan mendapatkan kipasan daripada hempaan daripada sayapnya para burung yang ada di sana. Alhamdulillah.